Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang suara ini sampai kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita awali dengan selalu kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan waktu, kesehatan, umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir sekaligus menghadirkan diri kita di rumah Allah yang suci dan mulia ini, dan selalu kita jadikan hati kita terpaut dengan rumah Allah, dengan masjid. Karena orang-orang yang hatinya terikat, qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang-orang yang hatinya selalu rindu terikat dengan masjid, insyaallah akan mendapat naungan dari Allah di yaumil kiamah, di saat tidak ada bantuan selain dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kajian kita. Kalau malam Ahad, malam yang lalu kita menjelaskan bahwa anak itu anugerah Allah yang terindah pada orang tuanya, ya. Amanah Allah, ya. Maka secara semantis anak ibarat sebuah bangunan, ya, yang harus diberi fondasi yang kokoh. Harus ada proteksi, penguatan keimanan, ibadah syariah, dan akhlakul karimah. Sehingga kelak kita harapkan anak-anak kita tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang salih dan salihah dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita memahami malam ini kita lanjutkan dengan tanggung jawab, ya, orang tua terhadap anak, ya. Ini tidak terlepas dan sejalan dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallah. Jadi Allah sudah mengisyaratkan ya, ayat 6 surat At-Tahrim ini memanggil ya linida, mengajak orang-orang yang beriman supaya selalu menjaga diri, ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri ya. Diri ini disebut di sini dengan ku anfusakum, nafsun, menjaga jiwa dalam maknanya ya. Tidak hanya sekedar menjaga diri secara lahiriah, tapi juga menjaga diri dari aspek-aspek spiritual batiniah. Artinya apa? Kita selalu melakukan sesuatu yang sejalan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini di samping menjaga diri juga menjaga keluarga. Tapi menjaga diri dan keluarga ini ada stressing Allah, penekanan dari api neraka. Api neraka yang sangat panas yang disiapkan Allah kepada orang-orang yang nantinya diazab karena perbuatan-perbuatan maksiat, fahisyah dan dosa. Kita ketahui bahwa anak penyambung generasi, pewaris karya orang tua. Dalam surat Anbiya ayat 89 itu menjelaskan tentang Nabi Zakaria ya. Wa Zakaria iznada rabbahu Rabb la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Nabi Zakaria memohon kepada Allah ya. Ketika dia memohon kepada Tuhannya, ya Tuhanku, jangan engkau biarkan aku ini sendirian, la tadharni fardan. Karena di dalam riwayat dan di dalam penjelasan Al-Quran, Nabi Zakaria itu juga pada umur usia lanjut belum diberi anak atau keturunan. Dia mohon pada Allah, jangan dibiarkan terus sendirian ini. La tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tentu sikap orang tua terhadap anak dipengaruhi banyak faktor. Misalnya faktor harapan dan cita-cita ya. Itu apa? Berkeluarga, membangun sebuah mahligai rumah tangga, hanya sebatas itu tentu punya tujuan akhir. Kedua orang tua itu membentuk keluarga bukanlah tujuan, tapi merupakan sarana, wadah, jembatan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Makanya akan wa akhazna minkum mitsaqan ghalidha. Ketika sudah terjadi sebuah akad itu tidak terbatas, tapi untuk seumur hidup, membangun sebuah keluarga
yang sakinah, mawaddah, warahmah. Faktor yang lain menumbuhkan kesadaran di dalam melaksanakan tugas penting amanah. Kalau sudah terjadi sebuah akad nikah, menimbulkan hak dan kewajiban. Tidak boleh menghindarkan diri ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajibanlah terhadap setiap orang tua memberikan nafkah. Bagaimana kita berikan nafkah kalau kita tidak mencari rezeki, tidak bekerja, tidak berusaha? Bagaimana kita memberikan pakaian kiswah secara ma'ruf, secara baik, kalau kita tidak bekerja mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, disinilah ayat 6 surat At-Tahrim ini menekankan prinsip itu, tanggung jawab. Tidak bisa lepas ya dari sebuah tanggung jawab ketika sudah terjadi sebuah akad yang dilakukan oleh seseorang pasangan calon pengantin. Di samping penyambung generasi, Bapak Ibu sekalian, anak juga sebagai pelanjut tugas dan cita-cita kedua orang tuanya. Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan gimana kita selalu mendoakan terus di dalam membangun sebuah konstruksi ya. Ya Allah, berikanlah pada kami istri-istri dan keturunan qurrata ayun ya, cendera mata, indah ketika dipandang oleh mata yang memandang ya, sekali qurrata ayun. Karena itu para ulama ya, atau para pemikir, para analis dalam Al-Quran dikatakan qurrata ayun, anak adalah harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Bahkan zamrud, mutu manikam terindah, anugerah Allah yang terindah. Oleh karena itu muncul ungkapan yang mengatakan anakku permataku. Allah menyebut anak sebagai permata hati, mengajari kita sebuah doa di dalam surat Al-Furqan ayat ke-74 tadi. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa zuriat, keturunan atau anak menjadi qurrata ayun, penyenang hati, apabila ia tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orang tua akan merasa bersyukur, bangga kalau anaknya taat, tidak membantah ya. Apalagi itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tekun beribadah, menjalankan segala apa yang dilarang, apalagi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak yang menjalankan ajaran agama dengan baik memiliki akhlakul karimah yang dapat menjadi qurrata ayun. Karena ini sebuah label yang Allah berikan untuk kita
lakukan, kita terapkan. Ibnu Abbas mengatakan maksud qurrata ayun ya'nuna may ya'mal bitta'ah fataqarru bihi a'yunihim fid dunya wal akhirah, yaitu mereka yang ibadur rahman, hamba-hamba yang ibadur rahman, Allah kasihi, dekat dengan Allah, meminta agar mendapatkan keturunan yang gemar beramal ketaatan, patuh, sehingga sejuklah mata mereka ketika memandang baik di dunia maupun nanti di akhirat. Qurrata ayun, label yang Allah berikan. Tentu bahasa Al-Quran sangat dalam maknanya ya, sangat dalam maknanya. Jadi ini penyambung generasi sebagai pelanjut dari kedua orang tuanya. Maka di sini ada penekanan stressing dari Allah. Jaga perintah, fi'lul amriyah, fi'il amar. Setiap perintah al-aslu fil amri lil wujub, itu menunjukkan kepada wajib. Menjaga diri itu wajib, menjaga keluarga itu wajib. Kalau istilah wajib di dalam fikih, dalam usul, melaksanakan sesuatu itu mendapat pahala. Dan kalau kita tidak melakukan itu yang wajib, ya berdosa. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dampak IT teknologi bagi anak, ya, nonton game, porno, berpengaruh pada melemahkan semangat belajar, ya. Terpapar dengan pergaulan, rokok dan sebagainya, ya. Apalagi LGBT, ya, narkoba, pengaruh yang sangat besar hari ini, ya. Terpapar kalangan anak-anak muda kita. Ibu sidang jamaah sekalian. Karena itu keteladanan orang tua itu sangat penting di dalam sebuah keluarga. Contoh kebiasaan orang tua dalam keluarga itu sangat penting. Seorang anak tentu akan menyamakan, meniru dirinya dengan orang tuanya. Pakar ilmu jiwa dan sosiologi mengatakan bahwa tenaga yang paling potensial untuk membuat anak-anak menjadi makhluk sosial adalah dengan mengamati apa yang diperbuat oleh orang lain, teristimewa orang tuanya di rumah tangga. Umar bin Khattab, khalifah, seorang khalifah, pernah memecat gubernurnya karena tidak begitu lemah lembut, ya, tidak santun dengan anak dan keluarganya. Ketika suatu hari Umar bin Khattab bertamu ke rumahnya, dilihat ketika anak-anaknya pulang, semua anaknya itu diam, tidak mengatakan sesuatu sepatah kata apapun, ya, di depan orang tuanya, diam. Ditanya oleh Umar, apa selalu begini? Setiap hari pulang anakmu dia diam, kamu diam, gak ada komunikasi? Ya, kata gubernur ini, ya, mulai hari ini dan seterusnya kamu tidak mampu, ya, memanage
memimpin umat yang banyak ini, keluargamu sendiri tidak sanggup kamu urus, anak-anakmu takut kepadamu. Mulai besok kamu berhenti dari gubernur ini. Atau pemimpin orang banyak dalam keluarga sendiri tidak mampu memanage, memimpin dengan penuh kasih sayang terhadap anak. Karena itu Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang itu bagaikan air yang bisa mendatangkan suasana panas menjadi dingin. Kasih sayang bagaikan air yang terus mengalir, bisa mendinginkan suasana panas seperti api yang membara. Hebat api membara, tapi ketika disiram dengan air, dia bisa luluh dan bisa mati sekaligus. Hewan binatang buas yang berbahaya sekalipun Bapak Ibu sekalian, ternyata bisa ditaklukkan oleh pawang. Ada pawang yang memberikan sentuhan kasih sayang kepada hewan binatang itu. Dulu ada Hercules, permainan ya, bisa dijinakkan hewan karena dilatih ya, karena diberi makanan ya setiap hari. Hewan ini juga sayang kepada majikannya. Kesenjangan sosial terjadi hari ini, kaya dengan miskin, karena tak ada kasih sayang, diskriminasi. Maka ini kasih sayang ini harus dimunculkan dari keluarga, dari rumah tangga, diawali ya. Sebuah kejujuran, sebuah kasih sayang itu harus dimulai dari setiap keluarga. Manakala saling dekat, hormat menghormati, tolong menolong, kelembutan, maka pasti akan jadi sebuah komunitas yang marhamah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Hidup berkasih sayanglah dengan penuh kerahiman, niscaya yang di langit akan menurunkan kasih sayangnya ke bumi ini. Tapi manakala di sini terjadi saling hujat, fitnah, pasti kasih sayang Allah juga keberkahannya akan dijauhi dari kita sekalian. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang anak dia harus mewujudkan sebuah akhlak yang baik kepada kedua orang tuanya. Makanya teladan orang tua hal utama harus ditiru oleh seorang anak. Imam Al-Ghazali memberikan sebuah batasan pemaknaan dari sebuah akhlakul karimah. Al-khulqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yasirin min ghairi hajatin ila fikrin wa ruwiyatin. Itu sebuah akhlak, itu sebuah kondisi yang harus ada pada setiap diri seseorang. Dia melakukan sesuatu dengan mudah tanpa pertimbangan pikiran, tapi langsung otomatis tergerak hatinya melakukan sesuatu yang baik. Contoh, ketika kita mendengar suara azan dari muazzin dimanapun kita dengar, pasti kita akan terus melangkahkan kaki di mana suara muazzin itu berdengung, di masjid, di musalla, dan di manasa. Itu akhlak, kata Imam Al-Ghazali, tanpa menggunakan pikiran, pertimbangan. Apa saya pergi ke sana atau tidak? Upaya lonja atau tidak? Dan sebagainya. Ketika seseorang hidup berkasih sayang antara satu dengan yang lain,
tanpa melihat status sosialnya, kaya miskin, tapi dia bersaudara dengan ikhlas tanpa melihat kelebihan dan kekurangan. Itu akhlak, kata Imam Al-Ghazali. Tapi kalau masih membedakan status sosial seseorang, oh dia orang miskin, gak ada kawan, gak ada teman. Jadi siapapun, kalau dia kaya, miskin, tidak melihat status sosial dunia akhirat secara ikhlas, itu akhlak. Tanpa min ghairi hajatin ila fikrin, tanpa ada pertimbangan, tapi dia tetap bersaudara dan sebagainya. Maka 3 hal, kata Al-Ghazali, ekspresi sifat seseorang yang konstan dan tetap, gak berubah. Ada miskin, kaya, ya teman. Yang kedua, tanpa ada pertimbangan yang terus menerus. Yang ketiga, tanpa ada keraguan-raguan, itu jadi saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Itulah akan menimbulkan sebuah sifat kasih sayang yang sangat itu di dalam sebuah keluarga yang dibangun oleh umat Islam. Begitu juga seorang anak dan orang tua, dia harus membangun sebuah kasih sayang. Kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa, kata Rasulullah, itu akan diakhirkan Allah pada siapa yang dikehendaki sampai hari kiamat. Tidak langsung. Kalau seseorang melakukan sebuah dosa, tidak langsung diberi ujian oleh Allah, tapi tangguhkan sampai hari kiamat nanti. Illa uquqal walidain, kecuali, kata Rasulullah, durhaka kepada 2 ibu bapa. Fa innahu yu'ajjilu li sahibi, maka itu disegerakan sanksinya. Siapa yang melakukan durhaka kepada kedua orang tua, tidak ditangguhkan sampai hari kiamat. Sekarang terus di dunia ini diberikan tanda-tanda sanksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Hakim. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagaimana kita bangun rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Insya Allah dengan kasih sayang itu Allah akan menurunkan rahmat kepada siapapun juga. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian kita melihat ada beberapa hal yang harus kita coba lihat ulang ya, untuk menambah pada malam yang berbahagia. Kalau kita coba kembali kepada Al-Quran Al-Karim, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bagaimana kalau dampak dari sesuatu yang tidak kita lakukan sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, Allah mengatakan anak itu akan menjadi musuh, aduwwan lakum. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu itu menjadi musuh. Kami musuh, aduwwan lakum. Kalau ini kita tidak membuat sebuah konstruksi kasih sayang, komunikasi yang baik di dalam sebuah keluarga. Dikatakan musuh apabila anak dan istri menjerumuskan orang tuanya atau suami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau membiarkan sesuatu maksiat di rumah tangga dan sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata dayyus. Faqila ya Rasulullah, manid dayyus?
Faqala alladhi yatruku syarra ala baiti. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, dayus. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dayus itu? Pedayus. Maka Rasulullah menjawab, faqala alladhi yatruku syarra ala baiti. Dayus itu orang-orang yang membiarkan kejahatan di rumahnya, tidak ditegur oleh suami, dibiarkan. Anaknya dibiarkan melakukan sesuatu yang salah, dosa. Istrinya dibiarkan melakukan sesuatu yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dayus. Tidak ada rasa cemburu. Bagaimana menegur anak dan istri melakukan perbuatan yang salah. Ad-dayus huwa ar-rajulu alladhi la yughadiru ala ahlihi wa muharimi. Ad-dayus, orang-orang yang tidak peduli kepada keluarganya, ala ahlihi, dan tidak peduli menjaga kehormatan anak dan keluarganya di rumah tangga. Wa yarda bil munkar minhum, dan mereka suami-suami itu ridha, senang melihat kemungkaran dilakukan oleh anak dan istrinya. Pak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sejalan juga dengan hadis Rasulullah, anna Nabiya SAW qala salah satun la yadkhulunal jannah ad-dayus wal mar'atul lati tashabbah birrijal wal mudbinu alal khamri, rawahu an-Nasai. Ada 3 golongan, kata Rasulullah, yang tidak bisa masuk surga nanti. Yang pertama, ad-dayus. Itulah ad-dayus, orang-orang yang membiarkan anak dan istrinya terus menerus melakukan kejahatan, kemaksiatan di rumah. Dibiarkan, tak pernah dia tegur, malah senang anak-anaknya dapat uang karena lewat kemaksiatan dan sebagainya. Ini dayus. Itu yang pertama, tidak masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal mar'atul lati tashabbah birrijal. Kemudian perempuan-perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki. Pakaian sama dengan pakaian laki-laki, atau tidak menutup aurat sama sekali. Membiarkan ditonton auratnya oleh orang lain, itu merupakan dengan praktik-praktik jahiliyah, orang-orang yang tidak menutup aurat, atau menyerupakan dengan laki-laki, pakaian ketat dan sebagainya. Yang ketiga, wal mudbinu al khamri, kemudian yang terus-menerus mengkonsumsikan khamar, narkoba, ekstasi, sabu-sabu, dan seterusnya. Semua itu adalah tanda-tanda orang-orang yang nanti akan tidak diberi tempat di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, anak sebagai fitnah atau ujian bagi keluarganya. Dijelaskan dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalakum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu, kata Allah, itu menjadi fitnah, menjadi fitnah, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak jadi fitnah? Ketika dilarang tidak mau patuh dan sebagainya. Fitnah dapat terjadi pada orang tua manakala anak-anak terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlibat narkoba, pergaulan bebas, perjudian, perampokan, pencurian, dan seterusnya. Itu kan jadi fitnah kepada setiap orang tuanya. Pasti aib, aib sebagainya. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah sangat mengancam
prinsip dan sifat-sifat perilaku seperti itu. Ya, cobaan terus menerus ya. Tidak ada yang awalnya ditujukan kepada sebuah keluarga yang bahagia, tapi akhirnya malah berdampak kepada keluarga yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak menjadi perhiasan, kata Allah, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Jadi anak, harta dan anak itu perhiasan. Perhiasan yang Allah berikan. Bagaimana perhiasan zina? Kalau kita di rumah ada barang-barang ya, perhiasan di rumah, tentu kita jaga, kita rawat, ya, kita bersihkan, ya, tidak berdebu dan sebagainya. Apalagi anak yang Allah berikan yang terindah kepada kedua orang tuanya, zina. Tapi kalau tidak diproteksi, dijaga, diawasi dan sebagainya, pasti dia juga akan terjadi nanti kepada hal yang tidak diingini. Makanya orang tua, muru auladakum bisalah iza balagu sab'a sinin fa iza balaga asyru sinin fadribuhu alaiha, rawahu Tirmizi. Suruhlah, kata Rasulullah, anak-anakmu untuk melakukan salat, mendirikan salat pada umur 7 tahun, kata Rasulullah. Kenapa umur 7 tahun? Tentu umur 7 tahun ini umur sekolah. Dia sudah sekolah, masuk sekolah min atau sekolah dasar ya, SD. Pada saat itu sudah harus dia bisa melakukan salat. Malah karena itu sebelum umur 7 tahun kan sudah kita suruh, kita ajar bagaimana berwudu, taharah, bagaimana doa salat dan sebagainya. Tapi kalau sudah umur 10 tahun juga tidak melakukan salat, kan disuruh sanksi, fazribu, pukul ya, beri sanksi, tegur kepada anak-anak. Tapi kalau ini dibiarkan oleh orang tua, saya kira ketika sudah dia pergaulan umur 15 tahun, berat sekali untuk kita suruh melakukan salat ya. Malah orang tuanya didebat, orang tuanya ditipu dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Syafi'i mengatakan, laisal yatim allati qad mata waliduh walakinnal yatima yatimul ilmi wal adabi. Tidaklah dinamakan seorang anak itu anak yatim karena semata-mata meninggal kedua orang tuanya, tapi dikatakan anak itu yatim karena miskin ilmu dan miskin akhlak yang dimilikinya. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian mungkin pada malam ini, insya Allah bila Allah memberikan umur dan kesehatan kepada kita sekalian, kita akan lanjutkan pada Ahad malam yang akan datang, insya Allah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyyu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.